Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, mahasiswi di Universitas Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan UNU di Kalimantan Barat. Program studi saya agribisnis, NIM PO 001217 semester 3. Baik, untuk video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Aswaja untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester. Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja yang Anda ketahui dengan tasawuf? Dan coba jelaskan secara singkat tokoh Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Baik, saya jawab satu persatu. Dari yang pertama, yaitu tasawuf. Tasawuf adalah upaya yang dilakukan manusia untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada agama dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sejarah singkat tokoh Imam Al-Ghazali. Tokoh Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Al-Hamid Ibnu Muhammad Al-Ghazali atau biasa dikenal dengan Al-Ghazal oleh orang Barat. Beliau adalah teolog Muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Yang kedua, sejarah singkat tokoh Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Qawariri Al-Qazzaz Al-Nahawandi Al-Baghdadi Al-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau lahir di Persia 830 Masehi, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi'i dan akhirnya menjadi qadhi di Baghdadi. Lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang Anda ketahui dengan golongan Syiah? Yang saya ketahui, golongan Syiah ialah sebutan untuk aliran dalam ilmu kalam yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara etimologis, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela atau pengikut seseorang. Lanjut pertanyaan yang ketiga, jelaskan golongan di bawah ini, yaitu yang pertama golongan Khawarij, yang kedua golongan Murji'ah, yang ketiga Mu'tazilah, yang keempat Wahabi, yang kelima Ikhwanul Muslim, yang keenam atau yang terakhir Hizbut Tahrir. Baik, akan saya jawab satu persatu secara rinci agar lebih jelas. Dari yang pertama, yaitu golongan Khawarij. Golongan Khawarij ialah sekte yang meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan Ali yang menerima tahkim atau perjanjian dalam perang Siffin tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Golongan yang kedua yaitu golongan Murji'ah. Apa itu golongan Murji'ah? Golongan Murji'ah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Misalnya, atau munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Golongan yang ketiga yaitu golongan Mu'tazilah. Apa itu golongan Mu'tazilah?
Golongan Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologis yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Golongan yang keempat yaitu golongan Wahabi. Apa itu golongan Wahabi? Golongan Wahabi adalah golongan atau aliran dalam Islam yang ditunjukkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Golongan yang kelima yaitu golongan Ikhwanul Muslim. Golongan Ikhwanul Muslim merupakan sebuah organisasi Islam yang berlandaskan ajaran Islam. Lanjut yang keenam atau golongan yang terakhir yaitu Hizbut Tahrir. Golongan Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang lagi ras-ras, kebangsaan, warna kulit maupun mazhab-mazhab mereka. Tetapi Hizbut Tahrir ini hanya melihat semuanya dari pandangan Islam saja. Lanjut pada pertanyaan yang terakhir, pada pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, yaitu pertanyaannya, pemerintah sudah menetapkan ibu kota negara atau biasa yang disingkat dengan IKN bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Sebuah lahan sangat luas, masih semak belukar dan hutan luas. Dipastikan akan ada ribuan orang Indonesia yang tinggal di lokasi baru itu. Tentunya akan ada banyak agama, suku, atau golongan yang mendiami lokasi tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih menurut pandangan Anda cara membangun konsep beragama di IKN Nusantara tersebut? Nah, menurut pandangan saya pribadi yaitu yang pertama dan yang paling utama yaitu ialah kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kedepannya sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana cara kita menghadapi semuanya dengan baik, yaitu bagaimana bergaul, berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, yang berbeda suku, agar kita bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Mungkin hanya ini jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses belajar. Sekian video kali ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.